Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kami dari LCP Indonesia akan melaksanakan kuliah pada pagi hari ini yang insya Allah pembawa materinya adalah Prof. Dharma Wijaya bin Idris. Beliau adalah selaku Direktur Utama dari LCP Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tema kuliah kami yaitu adalah kuliah Sains Islam Terpadu, di mana ini merupakan ilmu baru yang belum ada dipahami oleh orang-orang, dan kami adalah penemu baru dari ilmu tersebut, di mana insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Prof. Dharma Wijaya insya Allah akan menjelaskan bagaimana tentang Sains Islam Terpadu tersebut. Dan di dalam Sains Islam Terpadu tersebut memiliki 3 pendekatan sejarah dalam mendalami sejarah peradaban manusia, yaitu 1 pendekatan Arab sentrisme, yang kedua pendekatan Barat sentrisme, dan pendekatan Islam sentrisme. Dan insya Allah ini akan dibahas oleh beliau sebagai pemateri. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini saya persilahkan kepada Pak Prof. Prof. Dharma Wijaya bin Idris untuk membawakan materi kuliah pada pagi hari ini. Dengan ini saya persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materi ini. Silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah para pemirsa LCP Channel, kita pada pagi hari ini kita datang kuliah Sains Islam Terpadu. Jadi seperti dikatakan oleh Ibu moderator tadi, Ibu Asmindar SSI, ya, beliau adalah asisten peneliti di SSI Indonesia. Yang pertama kita akan bahas dulu apa itu yang maksud dengan Sains Islam Terpadu. Nah, kemudian kita akan bahas 3 pendekatan sejarah dalam memahami sejarah peradaban manusia agar kita bisa keluar dari konflik peradaban. Ya, baik. Nah, yang pertama kita ingin tahu dulu apa itu Sains Islam Terpadu. Nah, Sains Islam Terpadu ada 3 kata, sains, Islam, dan terpadu. Nah, sains itu adalah metode akademik atau metode penelitian. Kita mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan penelitian akademik, ya begitu. Nah, yang kedua Islam. Nah, Islam itu adalah agama, ya agama yang diajarkan oleh para nabi. Ya, dimulai dari Nabi Adam sebagai nabi pertama, kemudian Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Itu Islam, ya. Islam adalah agama yang diajarkan oleh para nabi. Nah, yang ketiga terpadu. Itu artinya mencakup segala hal seluruh kehidupan manusia. Maka Sains Islam Terpadu adalah metode akademik, ya, metode berpikir akademik yang dipandu dengan agama Islam yang kami gunakan dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid, ya, yang membahas seluruh aspek kehidupan manusia sebagai ilmu keselamatan dan kebahagiaan terpadu secara berkelanjutan di akhir zaman. Nah, dari situ Sains Islam Terpadu ini adalah sains baru yang mempertemukan agama Islam dengan sains modern dari Barat secara akademik yang berfungsi sebagai ilmu keselamatan dan kebahagiaan secara berkelanjutan di akhir zaman ini. Nah, sejarah singkatnya adalah berhubungan dengan sejarah saya sendiri dan bersama keluarga. Saya dulu pada tahun 2002 mengalami trauma. Nah, ketika ilmu kesehatan modern tidak mampu, ya, agama juga tidak mampu, kemudian saya bersama keluarga berusaha mencari jalan keluar, ya. Ini kan kebuntuan karena demi keselamatan anak, jadi kami melakukan penelitian, ya, mencari pengetahuan baru, ya, dan
waktunya sangat lama, dan itu sudah kami tulis di dalam buku ini ya, ada banyak buku ini kami sudah jelaskan selama 22 tahun. Maka hasilnya adalah pengetahuan baru itu adalah sains Islam terpadu tadi. Sains Islam adalah metode akademik yang dipandu oleh agama Islam, kemudian terpadu itu membahas seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang kesehatan. Karena kesehatan adalah setelah kita beriman, kita butuh kehidupan yang sehat, agar kita bisa menjadi manusia yang soleh, mandiri, unggul, bahagia di bumi dan mati masuk surga. Nah, seperti itu gambarannya ya, pemirsa Indonesia. Nah, kita lanjut kepada materi kita hari ini adalah 3 pendekatan sejarah ya, dan dalam memahami sejarah peradaban manusia. Ya, di sini ini adalah kuliah pertama atau materi baru dari kami, belum pernah ada materi ini dalam sejarah peradaban manusia. Ya, karena kalau yang ada saat ini tuh kita nanti petakan tadi pada 2 tadi itu. Yang pertama adalah pendekatan sejarah Arab sentrisme, ya, yang kedua adalah Barat sentrisme. Sementara Islam sentrisme ini belum ada. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kami sekarang menggunakan 3 pendekatan sejarah. Yang pertama kami sebut dengan Arab sentrisme, yang kedua Barat sentrisme, yang ketiga adalah Islam sentrisme. Nah, ini pertama ya, hasil temuan kami berdasarkan hasil penelitian kami, karena kami adalah peneliti dalam bidang ilmu sejarah dan juga dosen. Jadi dari selama melakukan penelitian, inilah 3 pendekatan yang bisa kita gunakan dalam memahami konflik antar peradaban, dan kemudian bagaimana menemukan solusi agar kita bisa keluar dari konflik peradaban tersebut. Ya. Yang pertama kita mau jelaskan ya, apa bedanya masing-masing. Nah, pertama adalah pendekatan sejarah Arab sentrisme. Nah, kalau Arab sentrisme ini, itu pendekatannya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, contohnya ini buku atau pendidikan Islam ini ada buku pendidikan Islam. Yang ini menggunakan namanya Barat sentrisme. Suka lupa salah ya, Arab sentrisme. Walaupun dikatakan sejarah pendidikan Islam. Kenapa? Karena penulisannya itu dimulai dari Arab begitu, dari sejarah Arab. Jadi dibagi Arab pra-Islam, kemudian pendidikan munculnya Rasulullah seperti itu. Kemudian perkembangan pendidikan Islam setelah wafatnya Rasulullah sampai sekarang. Nah, jadi titik sentralnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Itu intinya daripada Arab sentrisme, karena Nabi Muhammad itu orang Arab begitu. Jadi seakan-akan Islam itu identik dengan Arab dan Arab itu identik dengan Islam begitu. Nah, di sini ada nanti permasalahan yang harus kita dalami untuk bisa keluar dari konflik antar peradaban. Jadi yang pertama, Arab sentrisme itu menempatkan Muhammad sebagai titik sentral sejarah, ya, di mana penulisan sejarah atau penulisan tentang peradaban Islam dimulai dari memahami Arab pra-Islam, kemudian munculnya Nabi Muhammad, dan kemudian kita akan mendalami sejarah peradaban Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks kajian sejarah ini agak bermasalah ya. Tapi dalam konteks kajian agama syariat, ya memang harus Nabi Muhammad yang menjadi titik sentral. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Maka syariat beliau yang dipakai begitu. Syariatnya Nabi Muhammad yang dipakai dalam konteks agama. Contohnya bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, ya, bagaimana kita berhaji. Ya, itu kita harus mengikuti daripada syariatnya Nabi Muhammad, karena beliau adalah nabi yang terakhir. Tapi kalau digunakan sebagai titik sentral penulisan sejarah, ini akan menjadikan pemotongan sejarah. Karena sebelum Nabi Muhammad sudah ada banyak sekali nabi, mulai dari Nabi Adam. Nah, kalau kita melakukan penulisan sejarah berbasis Arab sentrisme, maka kita memotong keberadaan nabi-nabi yang lain begitu. Artinya tidak terlalu diperhatikan. Fokus kajian kita pada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu berada dalam konteks titik syariat. Ya, bagaimana memahami Islam sebagai agama, ya, bukan dalam konteks Islam sebagai sebuah peradaban gitu. Nah, itu ya yang pertama ya, jadi Arab sentrisme.
Seakan-akan Islam itu identik dengan Arab dan Arab itu identik dengan Islam. Nah, Islam dalam peradaban tidak seperti itu. Islam sebagai sebuah peradaban dimulai dari Adam, Nabi Adam sebagai manusia pertama. Nah, Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir daripada seluruh para nabi. Yang Nabi Muhammad katakan Allah sudah utus 120.000 nabi. Nah, dalam konteks kajian sejarah peradaban Islam, semua nabi ini harus kita dalami secara akademik dalam konteks universal ya. Nah, tapi dalam konteks syariatnya, nah itu baru Nabi Muhammad yang dipakai ya. Kita harus sholat mengikuti sunnahnya Nabi, puasa harus ikuti sunnahnya Nabi, beribadah harus mengikuti sunnahnya Nabi. Tapi dalam tertib sains ini tidak bisa kalau ini dipakai. Ini akan mengurangi, merugikan kita sebagai umat Islam karena cakupan kajian kita menjadi terbatas begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kita dalami lagi adalah pendekatan sejarah barat sentrisme. Nah, itu. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah peradaban dengan menggunakan barat sentrisme, maka kita akan mendapatkan penjelasan sejarah dari Yunani kuno ya. Yunani kuno seperti kita akan mendalami munculnya Thales, Anaximedes ya, Socrates, Plato dan Aristoteles, ada Demokritos, ada Pitagoras, kemudian masuk sejarah Romawi, kemudian masuk munculnya Kristen, abad pertengahan, kemudian Renaissance, kemudian abad modern dan era globalisasi ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita pakai barat sentrisme, dan barat sentrisme tidak mengabaikan Arab ya gitu, dan Arab juga mengabaikan Barat begitu. Nah, sehingga terjadilah konflik antar peradaban, antara peradaban Barat yang mengedepankan Yunani sebagai persisain, kemudian Arab dengan mengedepankan Islam sebagai ikonnya ya, seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah pertarungan antara orang yang mengikuti Arab dengan yang mengikuti Barat, dan tidak ada solusinya. Nah, seperti Palestina ya, di mana orang Islam menggunakan Islam dari versi Nabi Muhammad, kemudian berhadapan dengan Yahudi dan Kristen. Ya, dalam konteks syariat tadi itu betul bahwa syariat yang kita pakai adalah syariat Nabi Muhammad, tapi dalam konteks kesejarahannya kita harus, kalau ingin keluar dari situ, kita harus melihat ke belakang ya kan. Kalau konflik hari ini tidak bisa kita memahami konflik hari ini kalau pada hari ini aja, karena konflik itu adalah bagian daripada sejarah ya. Kalau kita ingin memahami konflik secara akademik, maka kita harus mendalami ke belakang. Siapa sebenarnya Yahudi? Siapa sebenarnya penduduk Palestina? Siapa sebenarnya Arab? Siapa sebenarnya Barat? Nah, sampai saat ini belum ada suatu studi yang bisa menjelaskan secara akademik untuk menarik itu ke belakang. Nah, dengan pengalaman kami melakukan penelitian selama 22 tahun dalam konteks mendalami bentrok antara Islam dan Barat ini dalam perspektif pengetahuan, maka lahir tadi sains Islam terpadu. Nah, sains Islam terpadu tadi melahirkan pendekatan sejarah yang ketiga. Apa itu? Ya, itu disebut dengan Islam sentrisme. Ya. Apa itu Islam sentrisme? Ya, pendekatan Islam sentrisme adalah apa bedanya dengan Arab sentrisme? Ya, kalau Islam sentrisme menempatkan Nabi Muhammad adalah bagian dari sebuah proses sejarah. Jadi dia tidak memulai dari Arab. Ya, Islam sentrisme memahami sejarah peradaban manusia itu dimulai dari siapa manusia pertama dan apa agama manusia pertama. Itu yang kita mau jawab secara akademik. Nah, dari hasil penelitian tadi ternyata manusia pertama itu adalah Adam. Nah, ini sekaligus meluruskan teori Darwin. Ya, di mana Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Nah, dengan menggunakan teori penciptaan tauhid atau Islam sentrisme, maka Adam itu adalah manusia pertama. Dia bukan hasil daripada evolusi kera, tetapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisinya adalah makhluk yang sempurna. Dikatakan dalam surat Ad-Din ayat 4. Bi'ah sandi takwin. Sesungguhnya kujadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Adam itu diciptakan oleh Allah adalah manusia pertama. Dia adalah makhluk Allah yang paling baik. Berarti di atas dia binatang. Nah, kita bisa lihat bedakan antara manusia dengan binatang. Ya, kera. Ya, manusia itu seperti kita ini bisa berdiri tegak. Ya,
Kera juga bisa berdiri tegak tapi tidak sempurna. Otak kera juga bisa berpikir, membawa sesuatu barang, tapi dia tidak sempurna. Tapi kalau manusia berpikir lebih sempurna. Berarti apa? Berdasarkan surat At-Tin ayat 4 tadi, maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan oleh Allah. Apa ada tujuannya? Yang pertama, sebagai makhluk tujuannya adalah bersujud atau beribadah kepada Allah SWT. Itu sebagai makhluk ya. Karena dia adalah makhluk yang sempurna, maka tugasnya bukan hanya bersujud. Nah, di sini kelemahannya orang Islam. Dia tidak masuk pada level yang sempurna tadi. Nah, pendekatan Islam hari ini masih pada level sujud ibadah. Dia belum level yang sempurna. Level yang sempurna adalah mengelola bumi. Ya, jadi tugas manusia itu diciptakan sebagai makhluk sempurna adalah mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan sebagaimana yang Allah inginkan. Nah, untuk bisa mengelola bumi secara sehat dan berkelanjutan tadi, kita butuh sains. Nah, itu. Nah, sains inilah yang belum ada di dunia Islam. Nah, sains yang ada itu adalah sains Barat. Nah, sains Barat ini juga bermasalah karena mengabaikan agama Islam. Sementara agama Islam ini adalah agamanya Nabi Adam, bukan agama Nabi Muhammad, begitu. Nah, ini yang belum ada titik temunya. Nah, alhamdulillah dengan Islam sentrisme tadi kita bisa simpulkan manusia pertama adalah Nabi Adam. Dia adalah makhluk yang paling sempurna. Sebagai makhluk tugasnya adalah beribadah kepada Allah atau bersujud. Nah, kemudian sebagai makhluk yang paling sempurna tugasnya adalah mengelola bumi. Itu disebut dengan khilafah atau khalifah, pengelola ya, manajer begitu. Nah, untuk bisa menjadi manajer ya, yang pertama modal manusia sebagai makhluk adalah diberi agama, itu agama Islam. Nah, jadi agama Islam adalah agama pertama ya, bukan agama Nabi Muhammad saja, tetapi agama Islam itu adalah agama yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Adam itu terbatas, maka harus diberikan namanya pengetahuan dasar, siapa Tuhanmu, siapa dirimu, dan bagaimana alam semesta ini. Nah, dan apa tugas pokokmu sebagai makhluk itu ibadah. Setelah itu, tugasmu adalah mengelola bumi. Nah, untuk mengelola bumi ini, Allah tidak berikan manusia itu sains secara langsung. Ya, untuk merumuskan sains Islam, manusia sendiri yang berpikir, mengembangkan diri, berkorban dan berdoa, bagaimana bisa melahirkan pengetahuan yang struktur seperti itu. Ya, jadi agama adalah modal dasar. Nah, untuk bisa lebih sempurna lagi, agama ini harus disempurnakan dengan sains. Sains seperti apa? Itulah sains Islam. Nah, maka lahirlah namanya pendekatan sejarah Islam sentrisme. Jadi Islam sentrisme ini menempatkan, memahami sejarah peradaban manusia itu dimulai dari Nabi Adam, dan agama pertama manusia adalah agama Islam. Nah, maka inilah yang digunakan untuk mendalami sejarah peradaban manusia secara akademik. Sehingga Barat dan Arab adalah bagian daripada sejarah peradaban manusia. Maka dengan demikian, dengan adanya Islam sentrisme ini, maka dia adalah temuan terbaru yang akan mendamaikan antara pendekatan Arab sentrisme dengan Barat sentrisme. Kenapa? Nah, kalau kita lihat sejarah lagi, kalau kita ingin lebih dalam ke belakang, ternyata ya antara ilmu Barat dengan ilmu Nabi Muhammad ini satu induk. Itu induknya kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang spesial. Kenapa dikatakan Nabi spesial? Dia berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain. Ya, beliau ini menemukan kebenaran Islam melalui penelitian mandiri seperti yang kami lakukan. Ya, beliau melakukan penelitian mandiri melalui patung, kemudian mengamati matahari, bintang, bulan, kemudian sampai pada suatu kesimpulan bahwa Tuhanku bukanlah patung, Tuhanku bukanlah bintang, matahari, Tuhanku adalah Allah, ya, atau bahasa Yahudinya Yahweh. Siapa itu? Yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk bintang, bulan, dan matahari. Sementara patung itu adalah buatan manusia. Manusianya yang Allah ciptakan begitu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dia menemukan agama Islam melalui penelitian. Nah, dari sini induknya. Nah, setelah Nabi Ibrahim tadi wafat, maka ada Nabi Ismail dari istrinya Hajar. Kemudian dari istrinya Sarah ada Ishak. Nah, Ishak ini melahirkan dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, Esau inilah yang kemudian melahirkan seorang karakter pemburu, ya, pemburu. Ya, seperti itu.
Nah, dari pemburu ini melahirkan Sain. Kemudian dari Nabi Yakub lahir, karena dia orangnya rajin ibadah, melahirkan para nabi. Begitu. Nah, setelah Nabi Isa muncul, maka Allah mendesak munculnya Sain Islam. Perpaduan antara agama Islam dengan Sain Yunani. Tetapi gagal, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya orang Arab ya, dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, tetapi gagal lagi, maka yang ada saat ini adalah dua pendekatan tadi, yaitu pendekatan sejarah Arab sentrisme dengan Barat sentrisme. Nah, alhamdulillah kami dari keluarga LCP Indonesia berhasil memecahkan dua pendekatan tadi, itu lahirlah pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan Islam sentrisme, di mana untuk mendalami sejarah peradaban manusia, ya kita harus mulai kepada Nabi Adam dan agama Islam sebagai agama pertama, dan Nabi Adam sebagai manusia pertama, agama Islam dan sebagai agama pertama. Adapun Nabi Muhammad posisinya adalah dalam perspektif syariat, bahwa yang kita pakai hari ini adalah syariatnya Nabi Muhammad, yaitu bagaimana kita beribadah, bagaimana kita sholat, ya, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita haji. Nah, itu pakai syariatnya Nabi. Tapi dalam perspektif sains tidak bisa begini-demikian. Kita harus kembali ke titik awal supaya kita bisa mendapatkan penjelasan sejarah atau pendalaman sejarah peradaban manusia yang bersifat universal, yang tidak lagi berpihak kepada Arab dan tidak lagi berpihak kepada Barat, tetapi membantu diri kita manusia keluar dari konflik antar peradaban, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan keselamatan berkelanjutan di akhir zaman. Sekira demikianlah kuliah pagi ini pada pemirsa LCP Indonesia. Mari dukung kami dengan subscriber dan komentar yang membangun, dan doakan kami, karena inilah pengembangan yang sangat dibutuhkan hari ini, karena inilah ilmu pertama di dunia yang normal, yang sehat, karena memadukan agama Islam dengan sains modern Barat yang seharusnya sudah lama dilakukan, tapi baru ini berhasil kami lakukan setelah melakukan penelitian mandiri selama 22 tahun. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, tadi pemateri Prof. Dharma Wijaya sudah menjelaskan secara luas bagaimana tentang sains Islam terpadu dan 3 pendekatannya, yaitu pendekatan Barat sentrisme, Arab sentrisme, dan Islam sentrisme. Jadi dalam ketiga itu saya bisa sebagai moderator mengambil pertanyaan dari ketiganya ini, bahwa pertanyaannya bahwa dalam ketiga pendekatan sejarah ini ada Arab sentrisme, Barat sentrisme, dan Islam sentrisme, yang kita pahami bahwa Arab ini lebih identik tentang bagaimana Nabi Muhammad, sejarah titik sentral penulisan sejarah Nabi Muhammad, sedangkan Barat sentrisme itu lebih identik pada sejarah Yunani kuno sampai modern, sedangkan sains Islam terpadu itu di mana dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai bagian dari sejarah, namun dia melihat sejarah ke belakang, siapa manusia pertama, begitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya Arab sentrisme dan Barat sentrisme ini bisa merujuk kepada sains Islam terpadu, karena sains Islam terpadu ini adalah sains Islam yang baru yang digagas oleh Prof. Dharma Wijaya, dan sangat luar biasa menurut saya sebagai moderator, agar bisa dipahami oleh orang Barat maupun orang Arab. Ya, mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri untuk memberikan jawaban tentang pertanyaan dari moderator tadi. Mungkin seperti itu, saya persilakan. Ya, jadi bahwa saat ini ya kita lihat sendiri jadi saat ini ada namanya sejarah Islam, ada namanya sejarah Barat, begitu. Dan sejarah Islam itu pasti kita akan bahas dari Arab pra-Islam, ya, kemudian munculnya Nabi Muhammad, kemudian perkembangan Islam setelah Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sejarah Barat berarti Yunani sebagai peradaban kuno, kemudian munculnya Kristen,
ya, Romawi, Kristen, kemudian abad pertengahan, kemudian begitu. Nah, dua ini masih berjalan sampai saat ini, belum ada titik temunya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendamaikan dua pendekatan sejarah ini, agar kita bisa keluar dari konflik antar peradaban. Nah, seperti tadi, yang pertama kita harus melakukan penelitian, ya, meneliti ke belakang eh, apa arti Islam, ya sampai Islam itu kita pahami adalah cuma agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Harus kita pertanyakan lagi, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu agamanya bukan agama Islam gitu? Kalau bukan agama Islam berarti dia tidak selamat, karena arti Islam itu kan selamat gitu. Dan Nabi sini mengatakan jumlah nabi itu 124.000 gitu. Nah, ini harus kita clearkan dulu secara akademik, apakah agama Islam itu lahir pada Nabi Muhammad, ini kajian Arab ya, atau agama Islam itu sudah muncul pada awalnya manusia. Nah, kalau kita kajian kepada manusia sebagai orang yang terbatas otaknya berpikir, berarti agama Islam itu sudah harus hadir pada awalnya manusia. Karena Adam adalah manusia. Nah, sebagai manusia dia butuh agama. Maka agama yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah agama Islam. Agama yang memandu pada keselamatan. Inti daripada agama Islam adalah membantu Nabi Adam mengenal siapa Tuhannya yang normal. Tuhannya yang normal yaitu Allah, atau Yahweh dalam bahasa Yahudinya. Terus mengenal dirinya adalah makhluk, ya. Tapi makhluk apa? Makhluk yang sempurna. Sebagai makhluk apa? Dia bersujud. Ya, sholatnya mungkin beda. Ya, kalau kita sholat sekarang itu pakai syariatnya Nabi Muhammad karena beliau Nabi yang terakhir. Tetapi Nabi Adam juga sholat, tapi sholatnya berbeda dengan kita. Tapi artinya dia Islam kan? Gitu. Jadi agama Islam kalau kita temukan secara akademiknya, berarti agama Islam adalah agama pertama sesuai dengan kehadiran manusia sebagai makhluk di bumi. Nah, kedudukan Adam sebagai makhluk sempurna apa? Yaitu mengelola bumi. Apa isi bumi? Ya, jin, binatang. Semua harus dikelola secara sehat supaya tertib kehidupan. Nah, itulah tugas terbesar manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, supaya di bumi tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, supaya bisa terjadi menghindari pertumpahan darah, maka dibutuhkan sains, penelitian. Kenapa orang berkelahi? Kenapa orang berperang? Kenapa orang lapar? Ya, supaya pengembangan agama Islam tadi itu lebih terstruktur. Dia dari agama menjadi sains. Nah, untuk itu perlu lagi dipikirkan bagaimana caranya mengubah agama Islam menjadi sains. Sehingga manusia itu memiliki dua modal, yaitu agama Islam dan sains Islam. Dan kami alhamdulillah tidak hanya sekedar sains Islam, tapi kami sudah menemukan sains Islam terpadu yang terdiri daripada ilmu kedokteran sejarah yang ada ini, kemudian ada sains tauhid, kurikulum tauhid, dan kurikulum tauhid multikultural. Nah, seperti itu untuk Arab ya. Jadi harus ada pendalaman lagi. Pertanyaan, apakah betul agama Islam itu hadir pada Nabi Muhammad atau sudah ada sebelumnya gitu, pada manusia pertama. Yang kedua, kalau untuk kajiannya Barat, apakah betul bahwa peradaban Yunani itu adalah peradaban awal? Nah, kalau kita menggunakan Islam sentrisme itu terpantahkan bahwa orang Yunani itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Jadi karakter peneliti daripada orang Yunani tadi seperti Socrates dan kawan-kawan itu adalah warisan daripada karakter kritisnya Nabi Ibrahim. Jadi peneliti pertama dalam sejarah manusia itu bukan orang Yunani, tetapi adalah Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim dia meneliti sama dengan kami dalam konteks untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan kami yang harus layak kami sembah. Nah, maka dia meneliti matahari sampai pada kesimpulan Tuhanku adalah Allah, ya, atau Yahweh dalam bahasa Yahudinya. Nah, jadi dengan data ini maka terbantahkan bahwa orang Yunani bukanlah orang pertama yang melakukan penelitian, tapi yang melakukan penelitian itu adalah Nabi Ibrahim, sampai beliau berhasil menemukan kebenaran agama Islam melalui hasil penelitian yang beliau lakukan di Babilonia. Terus apa hubungannya? Nah, hubungannya tadi, ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Nah, Ishak ini menikah lagi, punya anak dua, yaitu Esau dan Yakub. Nah, Esau ini karakternya pemburu dan pengembara, tapi kurang mendalami agama Islam. Nah, Yakub dia rajin beribadah, rajin mendalami agama Islam.
Nah, ternyata dari dua keturunan ini bercabanglah dua ilmu. Dari Esau lahirlah ilmu lapangan, yaitulah sains Yunani tadi, atau ahli manajemen seperti Romawi. Dari Yakub maka Allah memelihara agama Islam melalui Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai pada Nabi Isa. Tetapi sampai pada Nabi Isa diabaikan oleh orang Yahudi, maka bermasalah agamanya. Melalui Nabi Isa tadi, intinya Allah menginginkan agar agama Islam dan sains Yunani tadi bersatu. Artinya apa? Ilmu yang Allah wariskan kepada Nabi Yakub disatukan dengan ilmu yang didapatkan oleh Esau dan keturunannya, sehingga terelak sains Islam atau sains Islam terpadu seperti yang kami kembangkan hari ini. Begitu. Maka dengan metode ini kita bisa menyatukan peradaban manusia, tidak lagi berkonflik antara pendekatan Arab sentrisme dan Barat sentrisme seperti itu. Jadi harus memang penelitian mendalam yang sangat luar biasa, dan kami sudah melakukannya selama 22 tahun dan sudah ada bukunya ini, kemudian buku sini gitu. Terima kasih. Bagaimana moderator? Ya, makasih atas jawabannya, sangat memuaskan dan sangat luar biasa tentang apa yang dijelaskan tadi oleh Asop Prof. Dharma Wijaya sebagai pemateri dalam kuliah perdana ini. Dan makasih, kami tutup kuliah perdana ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.